Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa kana al-khalifatu ar-rasyid sayyiduna ya Umaru al-Faruq radhiyallahu anhu yantazi'u nafsahu min syawaghilil khilafah min syawaghilil khilafati wa a'ba'il al-hukmi wa ya'khudhu bi yadir rajuli wa rajulaini fayaqul qum bina tazdadu imanan fayadhkuruna Allah azza wa jalla. Dan adalah khalifah ar-rasyid, khalifah pemimpin yang ar-rasyid. Ar-rasyid ini adalah bijaksana, ya, al-arif, ya, yang arif dan bijaksana. Umar al-Faruq, Sayyiduna Umar. Itu siapa? Umar al-Faruq, ya. Umar radhiyallahu taala anhu. Al-Faruq, beliau adalah dijuluki dengan al-Faruq, ya. Yantazi'u nafsahu. Dia yantazi'u artinya dia mengajak dirinya, mencabut dirinya. Artinya mencabut dirinya itu melepaskan dirinya min syawaghilil khilafah, dari kesibukan sebagai khilafah, kesibukannya sebagai khalifah. Jadi kesibukan khilafah ini kan banyak sekali, ya. Kesibukan pemerintahan luar biasa. Wa a'ba'il hukmi, dan beban-beban hukum. Dia melepaskan dirinya dari itu semua, ya. Wa ya'khudhu bi yadi rajul aw rajulaini, dan dia mengambil, ya, mengajak seorang laki-laki atau dua orang laki-laki. Fayaqul, dan dia mengatakan, qum bina, wahai, tegaklah, ya, qum bina, marilah bersama kita, tazdadu imanan, untuk menambah iman, nazdadu imanan, untuk kita saling menambah iman. Fayadhkurunallaha azza wa jalla, maka mereka pun mengingat atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam kisah Hayatus Sahabah, dalam kitab Hayatus Sahabah. Artinya di sini Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sendiri pun beliau benar-benar ingin selalu berada dalam majelis iman ini. Karena kesibukan beliau yang sangat luar biasa dalam mengurusi khilafah, maka beliau apa akhirnya? Suatu saat beliau kadang-kadang melepaskan itu semua, ditinggalkannya dulu sesaat semua itu, kesibukan mengurusi khilafahnya, dan dia menarik satu orang laki-laki atau dua orang, diajaknya untuk berbicara dan untuk yadhkurunallah, dan mereka mengingat Allah azza wa jalla. Subhanallah. Karena ini kata beliau akan menambah iman. Karena kalau urusan khilafah ini barangkali kesibukan yang banyak yang terkadang bisa melalaikan, kan begitu barangkali, ya. Sehingga Khalifah Umar ini, ayolah kita saling saling zikrullah, saling mengingat Allah azza wa jalla, ya, saling menasihati dengan kebenaran dan ketakwaan, saling menasihati dengan kesabaran sebagainya. Masya Allah. Khalifah Umar sendiri pun masih ingin seperti itu. Apalagi kita ini yang nggak jelas ini, kan. Begitu. Umar bin Khattab itu ahlu surga, dijamin oleh Nabi SAW sebagai salah satu ahlul jannah. Namun beliau pun masih kepingin untuk hatinya bisa untuk bisa dia berteman, ya, dengan orang yang saleh dan majelis iman. Karena dengan itu hati kita akan tersirami dengan siraman rohani yang baik. Ini kadang-kadang hati kita ini kita biarkan, nggak pernah kita sirami dengan ilmu, yang nggak pernah kita sirami dengan iman. Jarang kita hadir di majelis ilmu, jarang kita hadir di halaqah-halaqah ilmu. Yang ada hati kita jadi keras, hati kita jadi sulit menerima ibadah sulit untuk selalu tunduk untuk beribadah kepada Allah, sulit menerima hidayah dan lain sebagainya, ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Laqad kana Umar radhiyallahu anhu yahussu wa huwa man huwa tuqa wa salahan wa husna ibadah. Dan sungguh adalah Umar radhiyallahu anhu yahussu, dia merasakan, wa huwa man huwa, dan Umar adalah Umar tuqa, dan dia adalah orang yang paling baik takwanya dan kesolehannya, wa husna ibadah, dan ibadahnya yang sangat bagus. Al-hajah ila jala'in nafsi bainal hin wal hin. Dia butuh untuk selalu mensucikan jiwanya dari satu waktu ke waktu yang lain. Allahu Akbar. Umar yang ketakwaannya sangat luar biasa, kesolehannya sangat luar biasa, bahkan dijamin surga, saya katakan tadi berdasarkan hadis Nabi SAW. Dan ibadah yang sangat luar biasa, bahkan dikatakan Umar radhiyallahu taala anhu itu di wajahnya itu ada dua paret, ya, di kanan dan di kiri itu. Kenapa? Kata para ulama, likasratil buka, karena banyaknya menangis Umar radhiyallahu taala anhu. Sampai ada paret hitam gitu. Karena air matanya begitu sangat banyak. Allahu Akbar.
Beliau masih butuh untuk apa? Untuk mensucikan dirinya dari satu waktu ke waktu yang lain. Apalagi kita ya senantiasa butuhlah ya. Yahtalisu hadhihi sa'ah min auhaqid dunya wa dururatil hayah. Maka dia mengambil dari waktu ini, waktu yang sedikit ini ya, dari auhaqid dunia. Dia mengambil sedikit dari apa namanya? Kesibukan-kesibukan dunia dan apa namanya ini? Dan urusan-urusan kehidupan, liyafrugha fiha ila tarwihi qalbi, agar dia benar-benar tenang, agar dia benar-benar konsentrasi di dalam majelis tersebut, ya, dalam waktu tersebut, ila tarwihi qalbi, untuk menenangkan hatinya, wa jala'i nafsi, dan untuk membersihkan dirinya, wa tasfiyati ruhi, dan untuk mensucikan ruhnya. Allahu akbar. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan segala kesibukannya dia berusaha untuk mengambil sedikit waktu ya, yakhtalis. Yakhtalis artinya dia mencoba untuk menyela waktu-waktunya sedikit saja pun agar dia terlepas dari kehidupan, dari hiruk pikuk lah boleh kita katakan begitu ya, kehidupan dunia dan urusan kehidupan ini, agar dia benar-benar sejenak untuk menenangkan hatinya dan untuk mensucikan dirinya dan untuk apa? Mensucikan rohnya. Allahu akbar. Kita kadang-kadang waktu kita tersita untuk itu semua kan, untuk urusan dunia dari awal sampai akhir, dari alif sampai iya, itu aja urusan. Jarang kita seperti ini untuk kita berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla. Malam kita tidurnya, siang kerja, kapan ibadahnya kan gitu, nggak ada ya kan. Subhanallah. Jadi sulit ya. Jadi ini tentu motivasi bagi kita, motivasi dan sekaligus apa ya? Sekaligus juga renungan lah. Ternyata para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, orang-orang yang mulia di sisi Allah, kedudukan mereka sangat mulia, dan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun toh masih mau seperti ini, bahkan kepingin gitu loh, bahkan sampai nyuri-nyuri apa, ngambil-ngambil waktu yang dia ingin lepas dari kehidupan apa nih, hiruk pikuknya dunia ini. Dia ingin betul-betul konsentrasi sejenak aja pun untuk beribadah, untuk berzikir kepada Allah agar hatinya jadi tenang ya. Wa kadzalika kana Mu'adz ibnu Jabalin wa kadzalika kana Mu'adz ibnu Jabalin radhiyallahu anhu yaqulu li ashabihi wa hum yamshun ijlisu bina nu'minu sa'atan. Dan demikian juga adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, yaqulu li ashabihi, dia berkata kepada para sahabatnya. Apa katanya? Wa hum yamshun, dan mereka sedang berjalan. Apa kata Mu'adz bin Jabal dengan sahabat-sahabatnya? Ijlisu bina, duduklah bersama kita. Duduk wahai teman-temanku, duduklah kalian bersama kita. Nu'minu sa'atan, kita beriman sesaat. Artinya beriman sesaat ini artinya sama kita memperbaharui keimanan kita dengan cara apa? Dengan zikrullah, dengan saling berwasiat ketakwaan kepada Allah, ketaatan dan kesabaran. Itu maksudnya ya. Jangan dipahami keliru ini. Nu'minu sa'at, kita beriman sesaat. Saat berikutnya kita nggak beriman, bukan begitu maksudnya. Nu'minu sa'atan artinya kita memperbaharui keimanan kita dengan cara itu tadi, berzikrullah, saling mewasiatkan dengan ketakwaan, mewasiatkan dengan kebenaran, dan mewasiatkan dengan kesabaran. Ya, itu terdapat juga dalam kitab Hayatus Sahabah jilid 3 halaman 329. Ya, Innal muslima mas'ulun an taqwiyati ruhihi. Sungguhnya muslim, seorang muslim itu mas'ulun, bertanggung jawab untuk menguatkan ruhnya. Wa tazkiyati nafsihi, dan untuk mensucikan jiwanya, dirinya. Wa daf'iha dauman, ya, dan dia selalu mendorong jiwa tersebut untuk senantiasa berada di tingkat yang tinggi, ila a'la, untuk selalu berada di tingkat yang tinggi. Wa himayatiha, dan menjaganya, ya. Menjaganya dari apa? Wa himayatiha, dan menjaga jiwanya abadan, selama-lamanya, minal irtikasi ila adana, untuk jatuh kepada tingkat yang rendah. Artinya seorang muslim benar-benar memang harus menjaga jiwanya, kesucian jiwanya, memperbaiki jiwanya agar tetap berada di tingkat yang tinggi. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan apa yang menjadi sawwaha, dan yang menyempurnakannya, ya. Fa alhamah fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepadanya fujuraha, kezalimannya dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, telah menanglah, telah beruntunglah orang-orang yang dapat mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan telah rugilah dan telah sengsaralah orang-orang yang merusak ataupun mengotori hatinya. Allahu akbar. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa min huna kana al-muslimu mutalaban bi an yuhsina ikhtiyar al-akhilla wal bi'at allati la taziduhu illa imanan wa salahan wa taqwa wa tabsiratan.
Oleh karena itu seorang muslim dituntut untuk selalu bisa benar-benar memilih, ya, untuk dapat memilih teman yang baik, teman-teman yang baik, wal bi'at, dan juga lingkungan yang baik. Jadi teman yang baik dan lingkungan yang baik. Allati la taziduhu illa imanan. Teman-teman dan lingkungan yang baik itu tidaklah menambah kepadanya illa imanan, kecuali keimanan. Wa salahan dan kesolehan. Wa taqwa dan ketakwaan. Wa tafsiratan dan tafsirah. Artinya semakin dia mengenal dan melihat bagaimana kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa an ya'ridha an rifaqis su', dan hendaklah senantiasa dia berpaling dan menjauh dari rifaqis su', dari teman-teman yang buruk. Min syayatinil jins wa min syayatinil insi wa majalisil fuhsyi wal ma'siyah allati tuzlimu fiha nafsu wa yasda'ul qalbu. Dan dia berpaling dari teman-teman yang buruk, ya, dari teman-teman yang buruk, dari syaitan-syaitan manusia. Setan-setan jin udah jelas, ini setan-setan manusia, setan yang berbentuk manusia gitu ya. Wa an majalisil fuhsyi, dan dari majelis-majelis al-fuhsy yang penuh kekejian, wal maksiyah dan kemaksiatan, allati tuzlimu fiha nafsu, yang dizolimi pada majelis-majelis tersebut jiwa, wa yasda'ul qalbu, dan hati menjadi karatan. Jadi kalau teman-teman yang buruk, perkumpulan-kumpulan yang buruk, ya teman-teman yang enggak jelas, jauhi aja. Ya, jauhi dan jangan mau berteman dengan hal itu. Karena ini akan membuat hatinya dia apa? Jadi buruk dan jadi jadi akhirnya kotor, jadi akhirnya hatinya tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ya dari awal sampai akhir tadi memberikan manfaat kepada diri saya pribadi dan seluruh pemirsa Salam TV dimanapun antum-antunna berada semuanya. Kita tutup kajian kita pada hari ini. Hada wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.